KKN Mandiri UPI tahun 2021 mendapat tugas dari kampus untuk membuat podcast. Dan di sini podcast saya mengambil tema keagamaan dan izinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Sebelum wawancara dimulai, apakah boleh Bapak perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Baik, sebelumnya saya yaitu namanya Anis Wijaya, untuk di pengajian ini sebagai pimpinan Taman Santri Martotilah. Jadi pengajian di sini namanya yaitu Taman Santri Martotilah atau singkatan daripada TSM, ya. Taman yang berarti kan tempat yang sangat indah, makanya namanya taman harus bersih. Taman santri karena tempat mengaji, Martotilah mendapatkan ridho dari Allah. Yang kita harapkan adalah semoga dengan tempat yang indah ini untuk mengaji, dan harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak kapan sih Bapak mendirikan pondok pesantren ini? Sekitar 21 tahun, kan kita mulai dari 2000, merintis dari 2000 sampai sekarang 2021, berarti kan sudah 21 tahun. Alhamdulillah, generasi ke generasi, walaupun santrinya yang sudah besar, ada yang sudah keseberang kerja, terus ada lagi yang kecil-kecil, generasi penerusnya masih ada terus untuk mau belajar agama. Alhamdulillah masih ada terus, mudah-mudahan kegiatan seperti ini masih tetap berlanjut sampai hari kiamat. Berapa jumlah santriwan dan santriwati di sini? Untuk santriwan santriwati kurang lebih ada 50-an. Kebanyakan santri di sini adalah wanita. Wanita ya sekitar ada 30-an. Laki-laki sekitar 20-an. Kurang lebih 50 santri insya-Allah. Berapa sih Pak biaya yang harus dikeluarkan jika ingin menambah ilmu dari pondok pesantren ini? Oke. Kalau masalah kita ngomong biaya, di sini itu tidak ditarik biaya. Kalau ada sistemnya amal bulanan santri itu pun seikhlasnya, tidak ditarget harus sekian, harus 5.000, harus 10.000, enggak. 1.000 ya kita terima, 2.000, 5.000, pokoknya dari 1.000 ke atas. Itu buat anak-anak itu intinya supaya belajar amal. Makanya belajari setiap awal bulan anak-anak yang mengaji di sini untuk amal seikhlasnya. Kendala apa saja Pak yang dialami dalam mendirikan pondok pesantren sampai berdiri 21 tahun? Setiap mendirikan sesuatu hal yang baik pasti banyak ujiannya. Seperti halnya di sini melihat dari sejarah yang lalu. Ketika mau mendirikan seperti ini, pesantren di sini itu rintangannya adalah yang pertama adalah biasanya ada fitnah. Yang kedua omongan dari orang lain. Intinya ya banyak ujian dari situ. Ujian itu untuk menguatkan kita supaya lebih semangat lagi untuk membangun, yaitu untuk pengajian seperti ini. Ya namanya mendirikan sesuatu kebaikan pasti banyak halangan, banyak rintangan. Enggak hanya dari mendirikan sampai sekarang pun yang masih banyak namanya rintangan, tapi kita tetap hadapi dengan senyuman. Siapa sih Bapak mendirikan pondok pesantren ini? Nah, motivasi kita semua keluarga besar Taman Santri Martotilah untuk mendirikan pengajian ini tujuannya itu bukan untuk bersaing, bukan untuk pamer-pameran, ya bukan, karena kan ini tujuannya mengajikan intinya untuk akhirat. Karena dulu belum ada yang namanya pesantren di sini. Pada zaman dulu itu TPA masih jarang, nggak kayak zaman sekarang udah banyak di mana-mana. Dulu masih miris sekali
karena terus orang tua itu inisiatif untuk mendirikan sebuah pengajian anak-anak kita itu dididik karena apa? Ya itu tadi, karena agama kan penting. Kalau anak dari kecil tidak dididik agama, ya nanti akhirnya dia tidak akan tahu agama, tidak tahu mengaji, tidak pernah berbakti kepada kedua orang tua. Kadang yang sudah diajarkan saja itu masih melunjak atau tidak sopan santun kepada guru dan orang tua, apalagi tidak diajarkan. Nah, itulah motivasi terpenting daripada guru-guru untuk mendidik seorang santri supaya santri itu anak-anak mau mengaji, menjadi anak yang soleh dan bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua, masyarakat, agama, dan bangsa. Di era milenial yang sekarang ini, bagaimana strategi Bapak untuk mengatur, mengajak siswa-siswa yang masih remaja, beranjak dewasa itu untuk gemar mengaji? Strategi yang kita pakai, kita harus mengikuti zaman. Kalau kita mengikuti masih ikut zaman bahla atau zaman dulu, ya nanti orang-orang itu, anak-anak itu akan bosan. Kita harus mengikuti zaman, dari zaman ke zaman. Apa yang sekarang masih masih viral, kita ikuti. Contoh sekarang anak-anak kan masih zamannya zaman sholawatan, sepertinya kita harus mengikuti sholawatan apa yang masih terbaru, ayo kita ikuti. Nanti kita untuk puji-pujian, terus ada lomba apa yang masih itu kita ikuti. Jadi anak-anak itu akan senang, oh ya di sana ada lomba-lomba. Jadi strateginya kita mengikuti sesuai dengan perubahan zaman. Pertanyaan terakhir Pak, pesan Bapak kepada saya dan kepada anak-anak di zaman milenial ini apa? Pesan yang pertama untuk mbak-mbaknya ini ya, sebenarnya sudah nggak perlu lah ada pesan-pesan, udah pinter-pinter semua, sudah kuliah sudah banyak, ya sudah banyak. Ini kan semuanya jurusan keguruan, pendidikan. Ya cuma satu pesannya, nanti jadilah pendidik yang benar, yang berakhlak mulia. Kalau jadi guru ya sesuai dengan namanya, guru, digugu dan ditiru dengan kebaikannya. Contoh, kalau pas ngajar pakai jilbab, ya di rumah pakai jilbab. Jangan pas di sekolah pakai jilbab, di rumah pakai lekton, itu kan nggak benar. Namanya guru di mana-mana menjadi sorotan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas pesan-pesannya untuk saya dan untuk generasi milenial. Ya, sama. Mudah-mudahan ilmunya yang disimpan di Umpri bisa bermanfaat dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari, khususnya untuk anak didiknya. Amin.